warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila khadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila khadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabah wat tabi'in wal ulama al amilin wal musannifin wa jami'i malaikatikal muqarrabin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhina nakhusun la rahma'a li hadal kitab Syekhil Hafidz Syahabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani wa syari Sya'abi Abdillah Abdissalam al-Dus wa usulihim wa furu'ihim wa asatidatihim anna Allah taghashahum birrahmah wal maghfirah wa ayyu'ida alaina min barakati wa nafahatin fid dinati al-akhir wa ila khadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Agung Jamaah Malang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar Madinah di rumah yang berbahagia, di pagi hari yang cerah ini, marilah kita tiada hentinya menyatakan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga kita pada pagi hari ini bisa melanjutkan kajian kita, taklim kita, pembahasan kita akan kitab Bulughul Maram. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya, termasuk kita bersama. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih bicara tentang persoalan jihad. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah ibni Sa'di, dari Abdillah bin Sa'ad, itu namanya Abu Muhammad. Ini beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tanqati'ul hijratu ma qutilal adu. Ini di kemarin ada mengatakan la hijrata ba'dal fath. Di hadis kemarin kaitannya kan tidak ada hijrah setelahnya takluknya kota Makkah, ketika kota Makkah sudah masuk Islam. Nah, yang ada di sana walakin jihadun wa niyatun. Walakin jihadun, yang ada jihad, ya. Perjuangan itu masih. Jadi bisa boleh pindah. Hijrah itu kan eksodus, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ternyata Rasulullah mengatakan di sana ada itu walakin jihadun wa niyatun, kecuali kalau kita eksodus karena perjuangan, itu boleh. Jadi dari satu tempat ekspansi ke tempat lain untuk perjuangan, pindah satu tempat ke tempat lain, itu boleh. Itu transmigrasi, kalau diniati jihad bagus, itu juga boleh. Pindah dari satu daerah ke daerah yang lain, mungkin daerah negara ke negara lain, itu yang dilakukan oleh para wali. Waniyatun, berpindah dengan niatan yang bagus. Kemarin dijelaskan untuk ta'allum, itu bisa.
Jadi belajar untuk sesuatu yang positif, Pak. Perpindahan ke daerah lain. Nah, di hadis ini menjelaskan la tangqati'ul hijratu. Nah, ini intinya saya kira sama, tidak putus hijrah itu makutilal adu, selama masih ada musuh. Ya, maksudnya masih ada sesuatu. Jadi kemarin itu kan kalau ada musuh mungkin bisa perang. Kalau sekarang ya tadi eksodus untuk dakwah itu masih ada makutilal adu, selama masih ada musuh yang harus diperangi. Contohnya sekarang mungkin di Palestina ada, kita diserang, kita pindah membela negara sana sama-sama umat Islam. Nah, itu mungkin ada jalan ke sana, masih ada eksodus ke daerah lain. Oke. Nah, ini saya yakin sekarang itu juga akan dibatasi dengan aturan-aturan negara yang ada ini. Oke, berikutnya sekarang. Jadi intinya masih boleh pindah. Hijrah itu kan perpindahan dari satu daerah ke daerah lain, intinya itu. Nah, kalau itu selama masih ada musuh itu bisa. Nah, jadi ini. Nah, kalau kemarin secara arti yang lebih luas kan itu al-hijrah itu kan hijrah ammanahallah, itu kan diperluas saja. Jadi hijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ini batin, jadi perilaku. Jadi perilaku kita itu bisa juga hijrah. Jadi fisik kita juga bisa hijrah, boleh untuk menuntut ilmu, untuk dakwah, untuk macam-macam. Nah, berikutnya wa an-Nafi' qala aghara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Bani Mustalik wa hum gharuna faqatala muqatilatuhum wa sabba dharariyatuhum. Haddatsani bidzalika Abdullah ibnu Umar muttafaqun alaih. Ini dari sahabat Nabi, bahwa Nabi itu pernah menyerang. Jadi langsung menyerang suatu daerah Aghar. Yang diserang itu Bani Mustalik. Bani Mustalik itu ya suatu kelompok yang ada di Saudi sini, namanya Bani Mustalik. Ini sebabnya dulu itu Nabi mendengar berita ini. Jadi kenapa? Bahwa Nabi itu dengan berita bahwa Bani Mustalik itu kumpul dalam suatu daerah untuk menyerang kepada Nabi. Ya, di bawah pimpinan seorang namanya Haris bin Abi Barar, pimpinannya itu. Nah, ketika mendengar itu Nabi keluar menyerang. Jadi fakhraja ilayhim hatta laqiyahum, sehingga berjumpa, kemudian perang. Nabi bisa merebut. Biasanya di sana itu yang direbut dulu itu tempat air. Jadi sumber air direbut, terus Bani Mustalik bisa kalah. Nah, ketika kalah itu, ya ini berlaku hukum yang berlaku di dalam peperangan di situ. Ya, ini waqatala muqatilatahum, yang menyerang itu dibunuh dulu. Jadi kalau tentaranya dibunuh. Jadi yang dibunuh itu tentaranya. Nah, kemudian wasabba dzarriyahum, di anak cucu yang masih kecil-kecil itu dijadikan budak, ya, ditawan. Ya, ini konvensi peperangan itu macam itu. Jadi kok tidak dibiarkan, tidak. Jadi tidak dibunuh anak-anak, orang enggak dibunuh, tetapi anak-anak itu dijadikan tawanan. Itu nanti ada budak, ada macam-macam, ya kisahnya macam ini. Ini konvensi sudah lama berlaku macam
ini ya, nggak tahu sekarang masih atau tidak. Jadi Nabi itu juga memberlakukan persoalan-persoalan yang berlaku sebelumnya. Jadi bukan persoalan yang baru, bukan Islam yang mengadakan perbudakan, tidak. Tapi sebelum Islam sudah ada. Bahkan sering saya ungkapkan bahwa Islam itu banyak bertujuan, banyak kebijakannya Islam itu justru melenyapkan perbudakan dari muka bumi, melenyapkan perbudakan. Tidak ada perbudakan. Dengan jalan apa? Jalan banyak. Jalannya dimerdekakan, ya. Dengan jalan digunakan sebagai ini hukuman. Jadi hukuman itu kadang-kadang dengan memerdekakan budak itu di dalam rangka untuk melenyapkan perbudakan dari muka bumi. Bahkan Rasulullah luar biasa dengan bersani dalam bab nikah ini ketika ya sabyu juga ada ketika Nabi itu menawan di dalam satu perangan itu si Sofia itu kan gadisnya musuh itu. Ketika musuh dikalahkan, lah Sofia itu kan salah satu di antara gadis yang tercantik di musuh itu. Itu langsung diambil oleh Rasulullah dinikah juga. Padahal mestinya Rasulullah tidak usah menikah dengan Sofia itu wong tawanan. Perempuan diambil aja dijadikan wadon, perempuan budak amat namanya beres. Tapi Rasulullah tidak. Jadi ini karena anaknya tokoh itu diambil diberi istri oleh Rasulullah. Ini luar biasa. Ini kan mengangkat harkat dan martabat. Ya. Perempuan yang tadinya mestinya itu tingkatannya itu dia ini hanya jadi ini budak. Kalau perempuan namanya amat yang bisa dikumpuli tidak harus pakai nikah karena itu tawanan. Tapi Nabi tidak mengangkat macam itu luar biasa kan Nabi. Satu sisi juga pernah ya, Nabi itu pernah punya budak namanya Zaid. Zaid itu budaknya Nabi terus dimerdekakan oleh Rasulullah. Terus punya anak namanya Usamah bin Zaid. Ini yang Nabi, ini Usamah orang yang dekat dengan Kanjeng Nabi. Padahal itu anaknya, budaknya Kanjeng Nabi, namanya Maula. Maula itu orang yang pernah dimerdekakan oleh seseorang. Ininya anaknya Maula, ini anaknya budak namanya Usamah bin Zaid. Itu orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa itu. Mungkin pernah kita jelaskan di dalam menjelaskan persoalan keadilan itu. Ini bisa menjadi delegasi. Dulu itu Usamah bin Zaid itu delegasi dari kaum Quraisy ya, ketika ada bangsawan Quraisy itu melakukan kriminal. Padahal kriminal itu hukum sudah ada. Kalau hukum sudah ada dan itu ketahuan, maka orang tadi harus dihukum karena sifatnya merupakan delik hukum. Contohnya pencuri, walaupun tidak dilaporkan, walaupun yang dicuri itu sudah ridho, sudah popo hilang, sodakoh itu kan ada. Kalau ridho kan jadi sodakoh. Ini walaupun yang dicuri itu sudah ridho, tetapi kalau si pencuri itu tertangkap, maka pencuri itu pasti dihukum. Di negara Indonesia kan, di Arab juga macam itu. Hukum Islam juga macam itu, bukan di Arab. Hukum Islam juga macam itu, cuma hukumannya beda. Nah ini ada yang bahkan kriminal macam itu. Akhirnya yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Siapa? Ya anaknya Rasulullah. Karena Zaid ini itu dianggap diangkat oleh anak Rasulullah itu. Zaid bin Harisah namanya. Terus Usamah bin Zaid. Ini Zaidnya Zaid bin Harisah. Nah, ini Usamah itu dekat. Akhirnya disuruh kepada Rasulullah untuk minta dispensasi hukum.
Nah, pada Rasulullah. Ketika lapor itu Rasulullah justru marah. Ya, ya Usama ya, atas fa'u katanya fi haddin min hududillah. Apa kamu minta dispensasi daripada hukum-hukum Allah? Nah, ingat katanya, kata Rasulullah ini. Innama halakallahu alladzina min qablikum kanu idza sariqas sari taraku wa idza sariqad dhaif aqamu alaihil had. Ini ingat, ya, ketahui orang-orang dulu sebelum kamu, sebelum kita ini, sebelum kamu itu dihancurkan oleh Allah. Karena apa? Karena mereka itu kalau ada orang bangsawan, orang pejabat, orang punya ini, orang mulia, ya kedudukan, itu melakukan kriminal dibiarkan. Kadang dipindah. Jadi melakukan kriminal sini dipindah di sana yang lakukan lagi itu pindah, hanya dipindah-pindah macam itu. Padahal kalau ada orang yang kecil melakukan kriminal dihukum, hukum ditegakkan. Maka dulu ada kasus kan ketika orang hanya mencuri jagung beberapa pohon itu dibawa ke kehakiman, hanya jagung. Katanya tujuannya supaya jerai hukum ditegakkan. Padahal yang mencuri itu orang kelaparan dan itu yang dicuri hanya jagung beberapa biji. Nah, ini kan itu menjadikan dunia negara itu dihancurkan oleh Allah, masyarakat dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Terus kata Rasulullah, ketahuilah lau syarakat Fatimah bintu Muhammad la syarat lau anna Fatimah binta Muhammad syarakat laqattu yada. Sani Fatimah anaknya Muhammad itu mencuri, akan saya potong tangannya. Itu Usama. Nah, ini harkat martabatnya, ini tadi itu anaknya Buddha, ini diangkat oleh Rasulullah. Jadi setara dengan orang-orang, bahkan dekat dengan Rasulullah. Ini kan Rasulullah. Jadi keliru, maksud itu. Tujuan saya hanya mengatakan keliru anggapan orang kalau Islam itu identik dengan perbudakan. Ini memang dulu kampanyenya orang Barat dalam rangka untuk mendiskreditkan Islam, bahwa Islam itu identik dengan perbudakan. Karena apa? Di dalam jurisprudensi Islam itu ada perbudakan dibicarakan. Dengan kalau baca kitab Fathul Qorib itu di penghujung akhir itu babnya itu babul itkun, ya, itqi. Ini bab untuk memerdekakan budak. Berarti di situ ada jurisprudensi yang bicara dengan perbudakan. Berarti kalau berbicara perbudakan, maka ada Islam menyetujui perbudakan. Itu ke sana dalam rangka mendiskreditkan Islam. Padahal tujuannya bukan begitu Islam itu. Ada. Kenapa kok ada jurisprudensi? Karena realitanya ada. Karena realitanya ada, maka hukum harus ada. Maka tujuannya apa? Endingnya apa? Endingnya untuk menghilangkan perbudakan. Nah ini jadi ini ada sabbadariyati idzaro riyatahum, terus ditawan gitu. Ya biasa, karena hukum secara konvensional macam itu. Nah, jadi ditawan, tidak apa-apa ya. Oke, sekarang fikul hadis ini. Jadi fikul hadisnya pertama, jawazu muqatalatil adu qabla da'watin ilal Islam wa ingdarihim. Idza kanat ya balagathum ad-da'watul Islam. Jadi bully. Jadi menyerang musuh ya sebelum diajak dengan Islam. Biasanya tapi enggak. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah itu biasanya kalau mengutus tentara, nanti insya Allah di belakang ini diajak untuk masuk Islam. Ini jadi dan menakut-nakuti kalau tidak Islam nanti begini. Endingnya nanti kalau tidak mau tetap bertahan, ini baru diperangi. Selama dia masuk, terus mungkin diajak damai di bawah pemerintahan Islam mau, ya tidak dibebaskan. Tetapi ketika dia tidak mau, baru terjadi peperangan. Nah, padahal ini belum diajak macam itu boleh.
Apa idza kanat balaghatum dakwatul Islam. Karena Bani Mustalik ini dakwah Islam sudah sampai kepada mereka. Karena ini orang negara daerah situ aja, kabilah-kabilah yang di sekitar Medina. Jadi dakwah sudah sampai kepada mereka. Nah, apalagi tadi Nabi itu mendengar bahwa mereka itu kumpul. Ya, kumpulnya itu lahu untuk menyerang Kanjeng Nabi. Maka Nabi langsung menyerang pada orang tadi. Ini boleh ya, ini. Nah, ini wa ila hadza dzaba jama'atun. Ya, ini kelompok yang boleh macam ini, kelompok ulama-ulama menyebutkan ya, membolehkan berpendapat boleh macam ini. Bon. Ini lah berikutnya ini jawazu istirqaqil Arab. Ya, boleh menjadikan budak raqib itu ya, budak itu orang-orang Arab. Li'anna Bani Mustalik itu Arabun min Khuza'ah. Bani Mustalik itu ya orang Arab. Jadi Arab sama Arab. Nabi itu juga orang Arab, Bani Mustalik juga orang Arab. Lain juga ada Bani Nadir, itu pada yang lain-lain. Itu mungkin ada orang kelompok-kelompok, kadang-kadang kelompok Yahudi, kadang-kadang orang Majusi, ada kelompok orang Wasani, ada kadang kelompok orang Nasrani. Kan banyak. Jadi kabilah-kabilah itu banyak. Di kelompok-kelompok yang beragama lain ya ini banyak. Tapi dia tidak termasuk orang Arab. Ini Bani Mustalik itu orang Arab. Jadi berlakunya secara konvensional, secara umum, bahwa kalau di dalam peperangan itu kalah, itu ditawan, ya walaupun dia itu orang Mekah, orang Arab juga ditawan. Ya. Nah, ini pendapat ini ya, pendapatnya seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, ya ini jadi boleh. Ini boleh, jadi menawan itu boleh karena diberlakukan secara umum. Nah, sekarang berikutnya ini hadis agak panjang sekarang. Ini ada aturan-aturan di dalam peperangan. Wa an Sulaiman bin Buraidah, dari Sulaiman bin Buraidah an abihi, dari ayahnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu ida ammaro amiran ala jaisin aw sariyatin, ketika beliau itu melantik seorang pimpinan perang, panglima perang, atau pimpinan tentara. Mungkin kalau jais itu tentara pasukan, kalau syariah itu sama, aw syariah itu pasukan perang. Syariah itu perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah. Kalau perang yang diikuti oleh Rasulullah itu bahasa Arabnya ghazwah. Dari ghazwah itu peperangan yang Rasulullah ikut di dalamnya. Kalau syariah itu peperangan yang Rasulullah cuma mengangkat kepala pemerintah. Rasulullah tidak ikut perang. Ini ausahu fi khasatihi bitaqwa. Di awal kita Allah. Jadi Rasulullah memberi pesan. Yang pertama yang dipesankan adalah khasatihi, pada diri orang tadi, ya, pemimpinnya itu harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa ya tadi? Fi'lul awamir wajtinabun nawahi. Jadi mereka pimpinan perang harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh melanggar aturan-aturan. Nah, ini nggak boleh melanggar. Contoh nanti mungkin kalau nanti banyak, kalau sedang pada syahadat tidak boleh dibunuh, karena itu kan aturan. Harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa biman ma'ahu minal muslimin khairan. Nah, dan di samping itu dia harus berbuat baiklah dengan orang-orang Islam yang beserta dengan mereka. Dengan anak buah itu harus baik. Jadi pemimpin itu dengan anak buah harus baik. Jadi harus baik, tidak boleh tidak. Kan tidak boleh itu. Tidak, di dalam bab
imam sholat itu kan ada. Tidak boleh seseorang itu mengimami suatu masyarakat yang masyarakat itu benci kepada mereka. Enggak boleh. Jadi kalau dia mengimami masyarakat, ya masyarakat itu yang senang kepada mereka. Jangan sampai imam itu tidak disenangi oleh masyarakat sekitarnya. Itu ada dalam imam sholat. Dan itu juga bisa digeneralkan saya kira. Ketika kita memimpin suatu masyarakat, ketika kita memimpin suatu organisasi, ketika memimpin suatu negara, maka orang itu harus disenangi oleh yang dipimpin. Maka untuk bentuk macam ini, kalau dulu ada baiat itu kan tanda kesetiaan. Kalau dulu hanya disalami bayak tuka gitu. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang pakai pemilu, indikator senang memilih dia. Ini mungkin sistem aja kan. Kenapa kada pemilu pilkada langsung kan dalam rangka ini dia senang. Jadi pemilihan itu wujud rasa senang kepada mereka. Yang sing repot sekarang itu rasa senang itu senang betul dengan dia atau karena diberi uang itu jadi nanti rosi wal murtasi, repotnya macam itu. Jadi rasa senang sebetulnya itu. Jadi sebetulnya memilih itu sebagai wujud kesenangan, kecintaan seseorang. Karena saya cinta si A, saya milih si A. Nah, ini Nabi bilang macam itu pada pemimpin. Ketika pemimpin dilantik, orang tadi disuruh takwa kepada Allah, tidak boleh dia itu melanggar aturan Allah. Yang kedua harus berbuat baiklah kepada orang yang dipimpin, orang bersama mereka kan itu. Jangan sampai dibenci, jangan sampai ini tidak boleh ini. Nah, apalagi itu kalau pasukan perang, repot kan. Pasukan perang itu kan harus solid, harus solid dalam satu tim, harus solid. Dan ini kan lihat sekarang kan ada. Jangan kalau lihat pasukan-pasukan itu kan komandan itu mesti ya ketika dengan anak buah itu saya lihat itu bagus itu. Jadi istilahnya kesatuan itu dibentuk. Ya ini Rasul juga macam itu. Jadi supaya yang dipimpin itu sayang dengan yang cinta kepada yang memimpin. Karena apa? Yang memimpin berbuat baik kepada yang dipimpin. Semua orang lantas Rasul berkata macam ini. Uzu ala ismillah. Berperanglah kalian atas nama Allah. Niatnya pertama itu. Uzu bismillah. Li'ilahi kalimatillah. Karena itu pasukan ekspansi, perang. Nah, karena uzu kanillah fi sabilillah, dengan nama Allah juga di jalan Allah. Di perangnya itu bukan karena nafsu. Bismillah atas nama Allah. Ya, karena ingin fi sabilillah di jalan Allah. Nah, jadi perangnya macam itu. Qatilu, nah, perangilah man kafara billah, orang yang kufur kepada Allah. Ini orang yang ingkar kepada Allah. Karena dulu banyak orang yang menyembah orang Majusi. Ini kan orang Wasani. Maka istilahnya dulu orang musyrik. Ya. Orang musyrik itu yang menyembah api dan yang menyembah menyembah berhala. Ini. Dan juga mungkin ada alul kitab ini. Wala taghullu, tidak boleh berkhianat. Ini taghullu itu. Ya. Demikian juga wala taghduru, tidak boleh mengingkari janji. Tidak boleh mengingkari janji. Jadi kalau sudah janji ya gimana, tidak boleh diingkari. Ini tidak boleh. Jadi kesepakatan pertama itu gimana? Nah nanti, jadi yang penting ini diamanatkan dulu. Tidak boleh khianat, tidak boleh mengingkari janji. Karena nanti akan berhadapan dengan musuh kan. Mungkin ada deal-deal, itu kan ini tidak boleh dikhianati. Maka jelek kalau kita lihat dulu sistemnya orang barat itu kan khianat.
Coba ketika perang di Ponorogo, itu mereka khianat itu. Karena ajaknya damai, diajak dalam perjanjian tanpa senjata, ketika datang dilucuti, terus ditangkap. Itu khianat. Rasulullah menganjurkan, kalau kamu berperang, pertama, jangan kau khianat. Walaupun itu dengan musuh. Nah ini kan perang itu. Dulu di Ponorogo kan perang dengan Belanda kan. Pahlawan di Ponorogo itu. Kalau mungkin orang Belanda mengatakan pemberontakan. Dan dia ketika disuruh ke Magelang, itu kan diajak damai, perundingan. Itu kata-kata itu dipegangi. Karena di Ponorogo itu seorang Muslim, namanya kan Abdul Hamid. Ahli Thariqah itu, ada mengatakan Mursyidut Thariqah. Maka ketika menggerakkan orang itu gampang. Karena orang Thariqah itu kan ketika menggerakkan murid-muridnya, murid itu kan, murid istilahnya kan murid itu. Murid orang yang ingin menuju ke murid itu kan orang yang punya kehendak untuk berguru, itu kan gampang, tidak perang macam itu. Nah, dia berpedoman pada perjanjian, tapi dikhianati. Kenapa kok beliau mau ke sana? Karena beliau saya kira berpegang pada ini. Kalau perang itu kata Rasulullah pertama ini la taghullu wala taghduru. Jangan berkhianat, jangan mengingkari janji. Di sini ada. Wala tumassilu. Ini ada tumasilu itu di sini jangan ini begini, ada mengatakan kalau dia sudah membunuh orang jangan dipotong kepala hidungnya, dia nggak boleh macam bunuh, dia tidak boleh menyiksa, mati ya mati, wong itu sudah mati ya sudah. Tidak boleh tumasil, ini mislu bil qatil. Jadi diumpamakan dengan orang yang sudah mati, itu dipotong hidungnya, dipotong telinganya. Ini enggak boleh, ya mati ya sudah mati, diperlakukan dengan baik. Itu Islam. Wala taqtulu walidan. Kamu jangan membunuh walid. Walidan itu orang yang masih anak-anak. Menhum sihorusin, tidak boleh, anak kecil tidak boleh dibunuh. Islam itu. Wa idza laqita atuwaka minal musyrikin. Kalau kamu berjumpa dengan musuhmu orang muslim, ini pertama yang disampaikan, fatuhum ila salasi hisalim. Ajak mereka dengan 3 alternatif. Ditawarkan kepada mereka 3 alternatif. Fa'iyatuhunna ajabu ilaiha faqbal minhum. Manapun 3 itu mereka terima, maka terima itu. Dia setuju, terima persetujuan itu. Ya. Wa kuffa anhum, jangan perangi mereka. Jadi perjanjian itu dipegangi. Ya. Jadi 3 alternatif itu. Kalau mereka setuju, alternatif A setuju ya sudah, tidak jadi perang. B setuju, ya nggak jadi perang. Kalau C setuju, ya enggak. Lihat itu. Nah, nanti mungkin ada alternatif perang. Yang pertama ini, ud'uhum ilal Islam. Ajak dia untuk masuk Islam. Fa'in ajabu, kalau dia mau, oke, saya mau. Fa'akhbirhum bi'annahu yakunu ka'arabil muslimin. Kalau dia mau masuk Islam, dia sebagai orang-orang Arab yang muslim, sama. Posisinya sama, haknya mereka sama, kewajiban mereka sama kalau sudah masuk Islam. Ini ingat, wala yakunu lahum fil ghanimah wal faid syai'un illa ayyujahidu ma'al muslimin. Dan ingat, dia tidak punya hak untuk ghanimah, untuk faid. Itu kecuali kalau dia mau berjuang bersama-sama orang Islam. Kalau dia mau berjuang perang dengan Islam, punya hak sama dengan orang Islam. Kalau tidak, ya tidak punya hak. Tapi tetap dia itu hukumnya berlaku sama dengan orang Islam. Jadi yang mendapatkan ghanimah itu yang ikut berperang. Karena ini, walaupun kemarin saya katakan kan
perang itu fardu kifayah ya. Jadi kalau sudah jihad itu fardu kifayah, tapi yang dapat pahala ya orang perang. Kalau yang tidak ya tidak. Itu sama ya yang dapat ya itu. Nah, seperti dakwah lah. Dakwah itu juga ada mengatakan fardu kifayah. Kalau sudah ada dai yang dapat pahala yang dakwah itu, yang tidak juga tidak. Di sini juga yang dapat ghanimah ya yang perang, tapi yang tidak ya tidak dapat keberuntungan. Wong tidak ikut tapi dia tidak dosa. Kalau sudah ada yang berjuang itu macam itu. Wah, ya, oke. Fa'inhum habau. Kalau dia diajak itu tidak mau, diajak para Islam tidak mau, fas'alhum jizyah, minta dia. Kalau kamu tidak mau masuk Islam, maukah kamu damai? Tapi kamu harus bayar jizyah di bawah lindungan agama Islam. Tapi ada pajaknya, ada jizyahnya. Fa'inhum ajabu faktal minhum. Kalau mereka mau, terima, jangan perangi dia. Oke, dia tetap agamanya, tetap agama yang mereka peluk, tapi mereka di dalam lindungan Islam. Itulah yang dikatakan kafir zimmi. Nah, diajak itu. Nah, berikutnya fa'in atau masuk Islam tidak mau, di bawah lindungan Islam tidak mau. Wasta'in alaihi billahi ta'ala wa qatilhum. Baru perang alternatif terakhir. Alternatif terakhir itu kalau hadap-hadapan. Yang pinter kan Wali Songo dulu itu. Di sini tidak pakai perang, tapi orang Jawa, orang Indonesia sudah bisa masuk Islam. Itu luar biasa itu. Cara itu luar biasa. Tidak ada darah pun yang menetes. Tetapi orang Indonesia menjadi mayoritas agama Islam. Dan saya katakan bukan hanya itu yang luar biasa, akidahnya itu kuat di dalam memegang agama Islam. Tidak tahu itu gimana caranya, ya mungkin orang-orang Indonesia bagus. Sehingga ya di dalam membuat daya imun dengan musuh itu luar biasa. Coba ketika Belanda datang, saya katakan Jepang datang, itu kan mereka bukan hanya datang orang-orang ingin menjajah, mereka datang juga membaca misi. Katanya orang Jepang ada harakiri, katanya harakiri itu suruh menyembah matahari. Konon katanya Kiai almarhum Kiai Taman itu kan wafatnya karena itu, disuruh menyembah matahari tidak mau, ditangkap tidak mau, sampai dibunuh. Nah ini tegak dulu dalam itu, yang kuat-kuat macam itu kan luar biasa, sehingga daya imunnya tinggi, tidak mau mengikuti agama mereka, tidak berhasil itu. 350 tahun coba lihat itu, tapi sekarang pemeluknya jauh, Islam lebih besar. Ini kalau kita dakwah itu dibuka keran, bagus, pokoknya fair lah, fair. Dakwah itu fair, insya Allah Islam lebih jaya daripada mereka kalau fair. Kalau mau fair, biasanya tidak fair, bidangnya tidak fair. Oke. Nah ini, jadi kalau tidak mau perang, wa idza hadarat ini wa idza hadarta ala qisnin. Kalau kamu datang ya kepada ini orang yang ada di benteng, kepung. Fa'aradu an taj'ala lahum zimmatallah wa zimmata nabihi fala taf'al. Dan dia bermaksud ya bahwa kamu itu memberlakukan mereka nih sesuai dengan aturan Allah, zimmatallah wa zimmata nabi fala taf'al. Jangan kamu bertalak, jangan kamu terima. Nah, jadi inginnya itu di bawah tanggungan Allah, di bawah tanggungan Rasulullah, jangan. Walakin ij'al lahum zimmataka. Jadi perjanjian kamu, yang berjanji kamu di situ itu. Jadi ya perjanjian antara orang tentara tadi dengan musuh yang ada di, biasanya kan dulu itu ada beteng itu.
dikepung. Nah, mereka mau takluk. Kalau mereka ingin di dalam tanggungan Allah, fi dhimmatillah, perjanjian Allah dan perjanjian Rasul, jangan mau janji dengan kita, dengan kepala ketua pemimpin pasukan itu diberi kewenangan macam itu. Itu Rasulullah menganjurkan macam itu. Jangan mau kamu. Ya, karena yang berhadapan adalah kamu. Berhadapan adalah kamu. Fa innakum, ini katanya, la takhfuru dhimmatakum ahwan min an takhfuru dhimmata Rasul dhimmatallahi subhanahu wa ta'ala. Di sini jadi karena kamu ini iltakfuru dhimmatukum ahwan min an takhfuru dhimmatu. Jadi di sini di takfur itu tangkud ada. Kamu itu lebih ringan kan. Kalau memang janjinya kamu terus kamu tidak penuhi dikit-dikit itu kan hanya kamu ya. Lain kalau Allah itu kan lebih berat. Jadi kalau janji Allah itu akan lebih besar. Kamu aja mungkin akan lebih ringan. Kalau ada apa-apa lebih ringan karena tanggung jawabnya hanya kamu dengan mereka. Al-aufu bil uqud itu kan perjanjian antara orang per orang. Nah, kalau dengan Allah nanti mungkin aturan-aturan Allah akan diberlakukan, itu amat sangat berat bagi mereka. Oke. Nah, ini ya, bahkan di sini wa idza aratu an tunzilum ala hukmillah fala taf'al. Wa in araduka, kalau mereka bermaksud memaksa menghendaki kamu untuk memberlakukan mereka pada hukum Allah, fala taf'al, kamu jangan lakukan, bal ala hukmika, tapi pada aturan-aturan kamu. Karena apa? Jadi karena kamu tidak ngerti atusibu fi hukmallah ta'ala amla. Kalau kamu tidak tahu apa kamu bisa betul mengenakan hukum Allah pada mereka atau tidak. Kita tidak tahu kan. Tapi kalau janji kita kan kita tahu pemerintahan kita. Jadi Islam itu Rasulullah beri kewenangan ternyata kepada pemimpin itu untuk mengatur seni memimpinnya gimana. Kalau menghadapi musuh bagaimana seni menghadapi musuh. Itulah Islam. Jadi bagus Islam itu. Jadi ada aturan Allah tapi juga manusia banyak diberi kewenangan untuk itu. Pun saya kira itu hadis yang panjang yang menjelaskan aturan-aturan di dalam peperangan. Itu kalau memang ada peperangan ya. Kita sekarang kan tidak ada, tapi kita tetap aja berjuang dan selalu berjuang. Nah, ini saya kira perang ekonomi, perang melawan budaya itu saya kira juga luar biasa. Jangan maulah kita itu ditolerir. Nah, itu kan jangan ya berlakukan macam ini. Budaya kita kalau kita paksakan ya, kalau dia mau, kalau tidak ya kita harus kita harus merubah budaya mereka. Jangan saya setuju ketika awal-awal Gestapo dulu itu budaya-budaya yang bertentangan dengan agama itu sudah banyak yang hilang dulu itu. Sudah banyak karena kita memerangi budaya dan kebetulan ketika itu kita menang di daerah-daerah saya itu ada namanya menyembah pohon-pohon yang besar, sekarang sudah tidak ada semua. Tidak ada yang semua. Dulu ada selamatan karena itu sekarang sudah tidak ada semua. Cuma akhir-akhir ini kan ada terus akhirnya melaksanakan melestarikan budaya leluhur. Itu tolonglah kita harus bisa memilah dan memilih ini mana yang sesuai dengan aturan Islam, mana yang tidak. Kalau yang sesuai, yang monggo lah. Kalau tidak, ya kita harus bisa merubah itu dengan yang lebih bagus. Itu mungkin sedikit yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويهدينا إلى السواء السبيل نسألك حسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma salli